di sini ingin saya tekankan kembali, karena sering kali hal-hal yang seperti ini menyebabkan pertikaian di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, merupakan sebuah kaidah di kalangan ulama fikih bahwa permasalahan khilafiyah yang sifatnya fiqhiyah, yang ijtihadiyah, fiqhiyah, ijtihadiyah, dan sudah ada khilaf di antara ulama dahulu dalam hal tersebut, hendaknya kaum muslimin datang setelah mereka itu berlapang dada, saling bertoleransi, jangan saling memvonis dengan kesesatan sesama mereka. Contohnya masalah jahar malah dalam salat sir, dalam salat jahriyah. Kalau kita mengikuti mazhab Hanafi dan Maliki dan Hanafi memang berpendapat tidak dibacakan sekali, ya, totalitas tidak dibaca, tidak sir dan tidak jahar. Ini mazhab Hanafi dan Maliki. Imam Syafi'i berpendapat wajib dibaca karena dia bagian dari Al-Fatihah. Kalau tidak dibaca maka tidak sah. Namun membacanya afdalnya jahar, tapi boleh sir kata Imam Syafi'i, bukan rukun. Tidak ada satupun mazhab ulama yang menyatakan rukun sah salat menjahar basmalah. Itu enggak ada mazhab apapun. Ya, bahkan Imam Syafi'i yang berpendapat wajib membaca basmalah, beliau menyatakan boleh sir, boleh jahar, hanya saja jahar lebih afdal. Demikian diungkapkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam tafsir beliau Zadul Masir, seorang ulama mazhab Syafi'i. Ya. Dan juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir, oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Sedangkan Imam Hambali berpendapat bahwa basmalah itu dibaca tetapi dengan sir, afdalnya dengan sir. Sesekali boleh dengan jahar. Dan mereka saling berlapang dada dalam hal ini. Tidak ada di antara mereka yang enggak mau salat di belakang yang menjahar basmalah karena dia berpendapat sir. Tidak pula di antara mereka ada yang berpendapat enggak mau salat di belakang orang yang sir basmalahnya karena dia berpendapat jahar. Tidak. Karena ini masalah khilafiyah, al-ijtihadiyah, al-fiqhiyah, yang hendaknya kita saling berlapang dada. Sebagai contoh, ini telah ada di kalangan para sahabat Nabi. Di masa para sahabat Nabi mereka khilaf tentang meminum susu onta. Apakah minum susu onta itu dapat membatalkan wudu ataukah tidak? Sebagian para sahabat Nabi berpendapat batal wudunya karena dia termasuk ke dalam kategori onta. Hadis tentang onta bahwa memakan daging onta membatalkan wudu itu sangatlah jelas dan itu hal yang disepakati. Sebagian sahabat yang lain tidak memasukkan susu onta ke bagian itu, maka dia berpendapat tidak batal wudunya. Malah yang berpendapat tidak batal wudunya, kemudian dia minum susu onta, setelah itu dia sholat tanpa memulai wudunya. Sahabat-sahabat yang berpendapat bahwa minum susu onta membatalkan wudu tetap sholat di belakangnya. Tetap sholat di belakangnya. Inilah ilmu jamaah. Makanya kata Imam Syafi'i, man tafaqqaha raqa qalbu. Orang yang benar-benar belajar fikih pasti akan lebih lembut hatinya dalam berdiskusi. Pasti akan lebih lembut dan akan lebih bijak. Cuma masalahnya ketika fikih diambil dari ujungnya saja. Ya. Contohnya dalam masalah sir jahar, itu sudah terjadi di masa 4 imam mazhab. Ya, tidak pernah di antara mereka saling vonis dengan kesesatan. Tidak pernah Imam Hambali pegah baik kasumayang sagai bab masjid awak Syafi'i. Ya, awaknya jahar. Imam Syafi'i pi hantong lu pegah baik sagai-sagai kasumayang awaknya. Nyan hani baca basmalah. Orang yang basmalah hani baca, tinggal Al-Fatihah hani baca. Enggak. Mereka saling berlapang dada. Ini masalah fiqih. Khilafiyah ijtihadiyah. Yes, bagian dalam hal ini juga seperti kunut dalam salat subuh. Yang ini berpendapat kunut, Anda tidak, kemudian Anda jadi makmum, silakan jadi makmum di belakangnya. Bahkan Syekh bin Baz menyatakan, kamu ikut saja kunut enggak apa-apa walaupun kamu berpendapat tidak kunut karena posisi kamu sebagai makmumnya. Ini fatwa Syekh bin Baz. Demikian juga yang lainnya. Yang jadi masalah enggak mau salat subuh gara-gara enggak ada kunut. Katro Masjidil Haram, mana itu mayang Masjidil Haram gara-gara hana kunut. Masjidil Haram. Tertuh ribeboh salat gada. Pat cok ribeboh salat, tertuh ribeboh salat. Ya, ino mu pula pingku ida sumayang, tertuh ribeboh salat. Ya, dalam surah hana merpa. Di Masjidil Haram satu salat pahalanya 100.000 salat di luar Masjidil Haram kecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Hilang keutamanya. Kenapa jemaah? Karena jumud tadi dalam
belajar. Ya, katrok Masjidil Haram hana tim sembahyang tubuh. Pakan hana kunut, awak nyandang. La haula wala quwwata illa billah. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, bagaimana mereka berlapang dada dalam masalah khilafiyah, al-fiqhiyah, al-ijtihadiyah tentu. Yang masih ya dalam kategori ijtihadiyah yang kita masih hendaknya saling berlapang dada dan saling bertoleransi di dalamnya. Kecuali memang hal-hal yang memang itu bukan masalah khilafiyah. Sesuatu yang tidak ada di masa itu kemudian tiba-tiba ada yang membuatnya. Nah, itu ditinggalkan, tak terpandang ucapannya. Makanya sebagian ulama menyatakan wa rubba khilafin laisa lahu hadzun minan nadhari. Terkadang sebagian pendapat itu ia tidak perlu dipandang karena menyelisihi pendalilan yang sangat nyata dari ayat Al-Quran dan hadis. Baik, jelas jamaah.